Oh tadi saya pikir tuh mengubur perasaan yang sudah lama hilang. Wow. Bukan ya dok ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sartika, apa kabar nih Sobat Sartika semuanya? Semoga Sobat Sartika dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Tanya Dok. Nah, di episode kali ini bareng Kamil di sini akan nemenin Sobat Sartika untuk mengulik informasi-informasi yang menarik seputar kesehatan. Nah, hari ini Kamil nggak sendiri nih. Kamil ditemani sama narasumber yang super duper spesial. Karena apa? Beliau ini adalah satu-satunya dokter umum yang paling ganteng, paling kece, paling keren di klinik Sartika. Nah, siapa lagi kalau bukan Dr. Wawang Wahyu Risdianto. Halo dokter, apa kabar nih dok? Baik Mbak Kamil. Baik ya dok, ya, alhamdulillah sehat selalu Mbak Kamil. Iya, alhamdulillah ya dok. Iya, alhamdulillah. Nah dok, di episode kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat spesial nih dok, menarik sekali. Karena di episode ini kita akan bahas salah satu penyakit yang munculnya itu seringnya pas musim hujan kayak sekarang ini dok. Iya, iya. Penyakit apa ya dok? Kira-kira Sobat Sartika ada yang bisa jawab? Coba komen di bawah ya. Nah dok, topik yang akan kita bahas kali ini adalah penyakit demam berdarah. Nah dokter Wawang, saya mau tanya nih, penyakit demam berdarah itu apa sih dok? Kok namanya itu serem gitu ya dok ya? Apakah penderitanya itu akan berdarah-darah gitu ya dok? Seperti namanya atau gimana ya dok? Ya, Tolong dijelasin dong dok. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Kamil. Ya, terima kasih pemirsa. Kenalkan, nama saya Dr. Wawang Wahyu Risdianto. Saya sebagai dokter jaga di klinik Sartika. Alhamdulillah, saya senang sekali Mbak Kamil bisa mengisi acara ini. Ini program yang bagus, program terbaru dari klinik Sartika, yaitu program Tanya Dok. Oke Mbak Kamil, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak Kamil tadi. Jadi bukan berdarah-darah kayak gitu Mbak. Oh bukan Kamil. ya dok ya? Soalnya kan namanya serem gitu ya dok? Serem kayak gitu iya. Jadi gini Mbak Kamil ya, perlu diketahui demam berdarah itu suatu penyakit infeksi. Nah, infeksi itu sendiri ada dua Mbak Kamil, yaitu ada infeksi bakteri dan infeksi karena virus. Nah, di sini demam berdarah itu sendiri infeksi karena virus. Oh karena virus ya dok? Ya, jadi virus ini nggak langsung menular lewat kayak apa droplet infection, kita ngomong-ngomong nggak. Jadi lewatnya lewat gigitan nyamuk. Oh nyamuk ya, ya dok? Jadi iya. gigitan nyamuk, nyamuknya apa? Nyamuknya Aedes aegypti. Jadi Aedes aegypti itu yang apa? Sebagai vektor penular Pembawanya ya gitu ya, pembawanya. Jadi kalau setelah digigit nanti akan muncul gejala. Jadi kayak gitu. Jadi bukan yang berdarah-darah. Memang benar. Kok berdarah-darah ya? Memang resikonya salah satunya itu ada perdarahan. Oh, salah gitu. satunya ada perdarahan mimisan, gusi berdarah kayak gitu. Jadi saya jelaskan lagi, demam berdarah atau sering kita sebut di medis itu DHF. DHF ya dok? Dengue hemorrhagic fever. Itu suatu penyakit infeksi karena virus. Jadi infeksi karena virus yang ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Betul. Itu makanya dia seringnya terjadi pas hujan ya dok? Nah, jadi kalau Mbak Kamil tadi ngomong di apa musim penghujan ini banyak memang apa wabah demam berdarah. Iya. Karena apa? Nah, ini lucunya apa nyamuk Aedes aegypti ini. Iya gimana dok lucunya dok? Jadi dia bersih. Jadi dia itu seringnya itu di tempat-tempat yang bersih. Makanya kan air hujan kan air baru itu. Iya. Kalau di selokan-selokan yang lama nggak ada. Oh, Yang muncul di sini nggak mau di dia. perairan yang bersih iya, ya dok? dia sok-sok bersih lah. Jadi siklusnya sendiri saya jelaskan ya, siklus nyamuk sendiri. Jadi nyamuk demam berdarah atau apa Aedes aegypti itu dia akan berkembang dari telur sampai menuju dewasa itu membutuhkan sekitar 8 sampai 10 hari. Jadi dari telur, dia telurnya nempel di dinding-dinding atau nempel di tempat umpama kalau ada baskom dia di pinggir-pinggirnya kayak gitu, di dindingnya ya kayak gitu. Habis itu dia
dari telur ke larva. Larva akan menjadi ke pupa. Pupa akan menjadi dewasa, itu membutuhkan waktu 8 sampai 10 hari, Mbak Amil. Oh iya dok. Jadi kalau kepingin untuk mencegah ya salah satunya itu memotong siklusnya itu biar tidak benar, jadi dewasa. Oh iya dok, terus tadi kan penyebarannya lewat nyamuk ya dok. Ya. Dari digigit nyamuk sampai ke penyakitnya itu muncul atau gejalanya itu muncul tuh kira-kira berapa lama ya dok? Iya, itu jadi itu termasuk namanya ini masa inkubasi, Mbak. Masa Mbak Gamal. inkubasi. Jadi masa inkubasi itu di mana masa setelah digigit sampai muncul gejala. Itu namanya masa inkubasi. masa inkubasi. Jadi masa inkubasi ada yang menulis di 4 sampai 8 hari, ada yang menulis di 2 sampai 7 hari. Jadi masa inkubasi itu nyamuk nih gigit nih, set. Terus muncul gejala, itu namanya masa inkubasi. Masa di mana setelah digigit sampai muncul gejala awal. Gejala awal. Ya, itu namanya masa inkubasi, Mbak. Oke. Terus ngomongin soal gejalanya nih dok ya, bedanya demam berdarah sama demam-demam yang lain apa sih dok? Biar kita bisa bedain gitu dok, gejala demam berdarah sama demam-demam yang lain. Bagus sekali ini pertanyaan. Jadi memang benar Mbak Kamil, kita susah agak membedakan ini demam berdarah, ini demam karena demam berdarah, ini demam karena yang lain. Itu memang agak susah karena memang diagnosa pasti kalau bisa itu di laboratorium. Jadi ya gitu, dok? Sama, demamnya sama 40, tapi kalau memang gejalanya klinis demam berdarah itu dia panasnya itu sampai 40 derajat. Tidak ada batuk, umpama, tidak ada yang lain karena penyakit yang lain. Panas saja mendadak 40 derajat. Dia nanti turun lagi. Biasanya turun itu di hari ke-45 turun. Nanti naik lagi. Oh, nah, gitu. Model demam berdarah itu kayak gitu. Jadi pertama naik, turun. Hari ke-4 ke-5 terus naik lagi. Nah, masa kritisnya itu di 45 itu, padahal dia posisinya turun. Itu malah bahaya. Oh, gitu ya, Dok? Iya, itu masa kritis. Di 4 sampai 5 hari. Kalau dia sudah lepas 4-5 hari, insya Allah selamat. Jadi kayak gitu. Jadi umpama gejalanya salah satu ya demam tinggi, ada mimisan, ada perdarahan bintik-bintik merah, ada perdarahan gusi. Kalau sudah pakai sampai melena, berak-beraknya sampai hitam, kayak gitu, mual muntah, nyeri kepala juga ada. Kayak banyak gitu. Ya dok gejalanya? Banyak. Jadi makanya hampir kita nggak tahu. Tapi biasanya di musim penghujan, Pak. Iya. Jadi makanya siapa saja kalau ada punya anak atau siapa yang dewasa pun juga bisa. Ini menyerangnya dia itu nggak menyerang anak-anak, mau dewasa, mau tua, enggak. Ya, dok, ya? Semua umur los katanya. Jadi gigitnya nggak tahu, yang penting ada kulit saya gigit gitu. Jadi nyamuknya nggak milih-milih. Ini Mbak Kamil nih, saya gigit nih karena cantik. Oh gitu ya? Nggak gitu. Dia nggak pandang cantik atau nggak cantik ya? Jadi semua yang penting ada kulit, saya tusuk nih, saya gigit, ya kayak gitu. Jadi los, jadi nggak ada yang namanya ini khusus untuk anak-anak, ini untuk dewasa, jadi nggak. Jadi barangkali gini, jadi pesan saya itu kalau di musim penghujan kayak gini, panas 2 hari aja, datang aja ke balai pengobatan, kalau bisa ya ke Sartika lah. Sobat-sobat Sartika ya dengerin. Jadi ke Sartika, panas 2 hari, nggak ada gejala lain, batuk pilek, monggo silakan datang ke Sartika untuk mendapatkan pengobatan, mendapatkan diagnosa dari dokternya. Mungkin ada nanti dibantu sama dokter-dokter. Di sini ada 3 dokter jaganya dari jam 8 sampai jam 8 malam full. Kita los, jadi Sartika los, alhamdulillah. Jadi gitu Mbak, jadi panas 2 hari aja udah tanpa ada batuk atau apa. Kalau pada musim penghujan, langsung diperiksakan aja ya dok? Periksakan aja. Nanti karena apa? Panas itu kita nggak tahu. Kalau demam berdarah itu tahunya itu kita di laboratorium. Ya, laboratorium saya jelaskan, laboratorium minimal itu darah lengkap. Kita pinginnya mengetahui trombosit. Trombosit. Dikatakan demam berdarah kalau trombositnya itu turun di bawah 100. Jadi normal trombosit itu kan 150 sampai 450 ribu. Nah, kalau demam berdarah, dia trombositnya turun nih Mbak Kamil. Jadi di bawahnya 100. Kalau masih rentan di
100 atau sampai 150 itu belum bisa dikatakan demam berdarah. Namanya dengue fever atau dengue klasik namanya. Jadi belum bisa. Tapi kita lihat itu dia rawan mending dirawat. Takutnya malah nanti tambah turun trombositnya. Oh begitu ya dok. Ya, jadi mending kita rawat karena terapi dari demam berdarah itu nggak ada Mbak. Jadi terapinya cuma cairan infus itu. Oh itu sebabnya dia harus dibawa ke vaskes. Nah, ya nggak bisa di rumah. Iya, benar, Kalau benar. memang sudah jatuh itu mending dirawat di vaskes, fasilitas iya. kesehatan, ya kayak gitu. Karena apa? Nanti obatnya ya cuma itu cairan. Nanti kita ngasih supportifnya aja. Mama kalau dia panas kita turunkan kasih antipiretik. Kalau dia muntah kita kasih obat muntah. Tergantung gejala apa Ya, yang itu supportif aja sesuai dengan gejalanya aja, keluhannya aja kita terapinya. Tapi intinya di cairan. Intinya cairan. Iya. Ya, makanya kadang-kadang apa sih kok perlunya ke rumah sakit ya itu tadi. Karena apa ya? Nanti prognosanya itu juga. Jadi iya, benar-benar. harus biar ketahuan lebih dini lebih bagus. Oke. Di samping ada ada trombositnya nanti turun, ada tes lagi yang lebih mudah. Tapi kalau di rumah mungkin nggak ada ya, kayak mohon maaf nih tensi. Kalau nggak orang nakes nggak punya kan ya. Itu bisa panas, terus kita cek namanya rampelit. Nah, ya tes rampelit atau tourniquet. Uji tourniquet itu positif, dia bisa dikatakan demam berdarah itu derajat 1. Jadi gitu Mbak. Ada lagi yang lebih sensitif lagi. Gimana itu dok? Kadang-kadang panas 2 hari trombosit masih normal nih di 150 tapi mepet-mepet nih. Iya. Ada lebih bagus lagi yaitu NS1 tapi mahal. Dulu masih sekitaran 300.000 ya. Jadi NS1 itu melihat antigen protein. Protein yang dikeluarkan oleh virus dengue. Oh. Jadi lebih dini ya. Jadi lebih dini dia tahu. Iya. Tapi mahal. Iya. Tapi mahal. Tapi lebih dini dia mengetahui. Oh, kalau sudah digigit, tubuh kan sudah mengeluarkan nih antibodinya ini. Nah, jadi dicek lah ini sama NS1. NS1 itu melihat protein yang dikeluarkan oleh virus dengue tadi. Jadi secara dini bisa diketahui biarpun trombositnya belum turun nih. Iya. Tapi kan terapi lebih bagus, lebih cepat. Benar, dok. Tapi agak mahal, memang agak mahal, Mbak. Gitu, Mbak Kamil. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan sama dokter kalau terserang bisa ke vaskes gitu ya dok untuk mendapatkan perawatan. Ya, betul. Nah, kira-kira caranya untuk dok ya biar nggak kena virus demam berdarah itu gimana ya dok ya? Jadi gini Mbak, untuk pencegahan kita ketahui dari SD kita sudah di televisi masih banyak dulu kan ya 3M. Oh ya, saya ingat tuh dok waktu SD. Masih ingat kan? Saya diajarin 3M. SD masih sudah ada itu 3M kayak itu. Iya. Nah, itu salah satunya untuk pencegahan itu ya selalu hidup bersih. Hidup bersih, benar. Ya, nggak harus demam berdarah, semua aja. Hidup bersih, hidup sehat. Lingkungan kita harus sehat. Lingkungan kita harus bersih. Itu paling insya Allah kita akan sehat selalu ya. Salahnya. Yang tadi saya ngomong itu PSN itu ya. PSN. Ya, PSN kemudian sarang nyamuk itu salah satunya 3M tadi. 3M. Ya kan? Coba ingat dok kan? jelasin dok. Kalau nggak salah saya masih ingat ini 3M nih. M yang pertama ya menguras. Ya, kalau nggak salah menguras nih. Kalau menguras paling nggak sampean ada bak mandi di rumah paling nggak itu 4 hari lah. 4 hari untuk sekali. Dikuras. Karena apa? Ya itu tadi siklus dari nyamuk tadi. Bener-bener. Dari telur ke jadi nyamuk itu butuh waktu 8 sampai 10 hari. Kita putus nih di sebelum 8 jadi ya. 10 hari tadi ya, Dok. Itu logikanya di situ. Kita salah satunya menguras ya. Kalau nggak dikuras karena airnya susah ini, Pak. Saya nggak nguras. Ya gampang. Kasih itu ikan. Kasih ikan. Kasih ikan bisa kan, ikan nanti itu dimakan itu. Telur-telurnya, jentik-jentiknya. Iya. Bisa dikasih abate, bubuk abate. Oh iya, abate dok. Iya bisa, kasih bubuk abate. Terus habis itu yang M yang pertama tadi, menguras M yang menguras pertama. Menutup. Apa dok yang ditutup dok? Ya sekarang kan ini musim penghujan nih, ada kaleng, sisa-sisa kaleng itu. Jangan terus di luar terus
terisi karena dia kan bersih kan, air baru. Nah, itulah tempat-tempat sarang nyamuk bisa bertelur. Jadi yang ditutup tuh kayak genangan-genangan gitu kalau bisa. Nah, kalau ada genangan di situ, gitu ya, Dok? kalau sampean di rumah ada bahasa Jawa ngingu. Ngingu, memelihara. Memelihara. Kalau jenengan memelihara burung, kan mesti ada tempat minumnya itu. Iya diganti. Umpama ini burungnya nggak mau minum ini, bosen mungkin sariawan ya. Nah, airnya nggak habis-habis. Iya. Nah, ini juga harus diganti. Iya, Dok. Harus diganti. Salah satu kayak itu menutup. Ya. Yang kedua mengubur. Yang ketiga, Dok. Ya, yang ketiga, maaf, mengubur. agak tua ini. Oh, masih kelihatan ganteng. Oh, masih, alhamdulillah. Yang penting sehat ya, Mbak ya kan Iya, ya. betul banget, Dok. Ya, alhamdulillah. Jadi yang ketiga itu mengubur. mengubur ya. Jadi mengubur, Mbak. Jadi semua barang-barang yang kayak kaleng, kayak gitu, kalau bisa kalau nggak didaur ulang, dikubur aja. Oh, tadi saya pikir tuh mengubur perasaan yang sudah lama hilang. Wow. Bukan ya, Dok ya? Yang dikubur tadi barang-barang Jadi yang bekas dikubur gitu, itu Dok? barang-barang yang bisa dimasuki air. Oh, iya. Yang sudah tidak terpakai. Yang sudah terpakai daripada air. tergenang air, jenengan kubur aja atau didaur ulang. Ya, lebih bermanfaat. Yang terbaru ya, memang Dok, ya? ketambahan daur ulang, mendaur ulang. Oke. Berarti ada 4M jadinya kalau gitu, Dok. Ya tambahan yang terbaru LGC itu ada. Oh, gitu ya, Dok. Ya. Oke. Kebetulan saya juga yang jentik-jentik itu ngikuti. Ya LGC kan sekarang sebab setiap RT ada. Iya. Ya, pas kebetulan saya jadi apa itu namanya? Tim Jumantik. Nah, Jumantik, iya. Ya. Jumantik, jadi mencatat itu jentiknya itu kita catat tiap bulan kayak gitu, Mbak. Jadi pencegahan cuma itu. Terus jangan menggantung baju-baju di rumah itu. Baju-baju yang rentel itu jangan. Soalnya itu ya tempatnya sarang nyamuk dia, juga, iya. Iya, Dok. Sarang nyamuk. Perlu diingat loh, Mbak. Jadi telur nyamuk itu bisa bertahan sampai 3 bulan. Oh, kuat banget ya, Dok ya dia? Kuat. Jadi dia itu biarpun kering, terus nanti ada air lagi, baru dia bisa hidup. itu. Oh. Hebat itu. Tapi Tapi tetap umurnya harus pendek. ada. Untungnya sang pencipta ngasih umur nyamuk itu pendek. Itu untung ya, Dok ya? Cuma 3 minggu. Oh, umurnya nyamuk itu cuma 3 minggu? 3 minggu, mentok 3 minggu. Kalau nggak gitu wes tuwek paling ya. Jadi sayapnya sudah seok gitu. Iya, bener banget. Ya, saya bacanya gitu. Dan terbangnya, Mbak. Nah, ini yang penting. Saya lupa tadi. Terbang nyamuk itu maksimal 100 meter. Terbangnya, Dok? Terbangnya. Jadi paling nggak kita ketahui. Jadi mama ada dokter nih. Ada pasien ke dokter. Bu, mohon maaf. Ini anaknya panas ya. Panas berapa hari, Bu? 2 hari. Mohon maaf, Bu. Apalagi di musim penghujan ini mesti dokternya bertanya. Ibu, di tetangga-tangganya ada yang sakit demam berdarah? Oh, nggak ada. Paling nggak kita mendiagnosa demam berdarah sudah nggak. Tapi ya tetap tidak menutup kemungkinan dari hasil labnya nanti ya. Karena apa? Terbangnya nyamuk itu maksimal 100 meter, Mbak. Jadi kalau ada tetangganya sakit sini nih, ya sakit di sini, terus tarik aja ke depan 100 meter, ke belakang 100 meter, ke kanan 100 meter, ke kiri 100 meter. Itu kemampuan terbangnya nyamuknya. nyamuk. Harus lebih hati-hati berarti, Dok. Ya, jadi sekitarnya. makanya kenapa sih kok kadang-kadang dokter tanya, Bu, di daerah jenengan ada yang sakit DAF? Nah, kadang-kadang saya kalau di musim penghujan ini ngerti saya. Oh, yang kemarin ada DAF itu saya ingat-ingat. Oh, daerah, mohon maaf, umpama dekat. Oh, berarti kalau ada pasien panas dengan daerah dekat perlu kita tanyakan. Iya. Nah, Dok. pencegahannya salah satunya tadi fogging. Fogging. Tapi fogging itu kalau bisa sama dari Dinas Kesehatan itu kadang-kadang harusnya KLB, Mbak. KLB itu kejadian dalam satu daerah itu paling nggak sudah 3. Itu Baru sudah ada dikatakan fogging. Makanya kenapa demam berdarah itu harus kita sampaikan ke Dinas. Karena untuk itu. Jadi nanti tindak lanjutnya gimana? Iya, Karena iya. fogging. Karena kalau kita fogging sendiri kan nggak ada. Iya, Dok. Ya, jadi kita ada laporan, paling nggak laporan ke bidan desa akan melaporkan ke mana Dinas Kesehatan. Jadi akan ditindaklanjuti dengan fogging
kayak gitu. Jadi nggak usah parno, yang penting kalau ada panas 2 hari datang aja ke klinik Sartika untuk mendapatkan informasi atau pengobatan. Mungkin itu Mbak Kamila. Oh iya dok, mungkin ada tips-tips yang lain dok untuk teman-teman di rumah? Ya, selalu menjaga kesehatan dalam musim penghujan kayak gini, banyak batuk pilek atau apa. Yang penting tetap makan 4 sehat 5 sempurna Mbak ya. Sempurna biarpun beras mahal, tetap sempurna. Iya dok. Ya. Yang penting sehat selalu Mbak Kamil ya. Dan menjaga kebersihan tadi. Ya, selalu menjaga kebersihan. Demikian Mbak Kamil. Oke, tuh menarik sekali kan Sobat Sartika semua tentang topik hari ini, tentang penyakit demam berdarah, di mana penyakitnya itu ditularkan melalui nyamuk teman-teman. Jadi harus melakukan 3M tadi yang seperti dijelaskan oleh Dokter Wawang. Kita harus menguras, menutup, kemudian mengubur. Dan kalau misalkan teman-teman di rumah ada yang merasa badannya nggak enak, demam sudah 2 hari, mungkin bisa segera ke vaskes terdekat untuk mengetahui apakah terkena penyakit demam berdarah atau tidak, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk episode kali ini cukup sekian. Saya Kamil pamit undur diri. Semoga saya Dr. Wawang Wahyu Ristianto juga undur diri. Ya, semoga episode kali ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.